buat apa namanya jatuh tidak sengaja itu katanya membuat si ahli kubur itu, si mayit itu tidak diazab sampai akhir zaman gitu. Oke, paham banget. Itu di Nanti dalam kitabnya juga ada gitu. Oh, ini kita Jadi dari sana toh. ada kitabnya, Wah. mereka sudah punya kitabnya. Dan di Kiai Anjas dibuka kemarin itu saya sampai ribut hampir 4 jam lah ya, 4 jam itu. Jadi Ada 200 lebih tuh Yai Kamandano, kitabnya Balawi itu. Kiai jangan panggil saya Kiai, panggil saja Kang, Pede, Iya. Dek lah. Iya, Lur. Ada 200 itu. Panggil aja Dede. Nanti Mas Kamandano, nanti sampai orang yang ngaku punya ilmu laduni kaca bongkar nanti itu bener. Ini orang ilmu kurang ajar ini. Bener. Wong saya tahu kok ilmu itu memang dikirain enggak. Jelas ketika baginda Nabi terluka saja kita tidak bisa membayangkan betapa pedihnya baginda Nabi mengalami dalam peperangan itu, dan kemudian ada orang yang mengaku meminum darahnya, setega itukah? Saya Itu selalu kalau nggak menetes air salah, mata, tidak terasa menetes kalau air nggak mata, benar-benar merasakan pedihnya peperangan itu, dan baginda Nabi terluka, kemudian si Balawi dengan bangganya bilang alhamdulillah sudah minum darah Nabi. Kurang ajar. Mungkin dia kurang ngaji gitu. Ini Mas Kamandano, saudaraku semua. Dia diskusi itu pernah baginda Nabi kena baling batu, kena lempar batu. Itu nggak nyampe ke tanah tuh hilang. Itu jangan sampai nyentuh tanah, memang hilang. Hilang tuh. Bukan ditelan bumi, memang hilang. Allah hilangkan. Di sebelahnya malaikat Jibril, dihilangkan, jangan nyentuh tanah. Kalau nyentuh tanah itu akan hancur tanah, akan balak langsung datang. Masuk kiai-kiai itu percaya ke situnya, kan aneh itu. Apalagi seperti Gus Yahya itu. Kalau saya sadar Mas, kalau kiai pada percaya sadar sama maklum bisa nggak menyalahkan. Sebab ingin mendapatkan kemuliaan Allah atau mendapat pertolongan Allah atau sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, benar-benar kebingungan Mas, karena kalimat ihdinas siratal mustaqim, karena nggak menemukan bimbingan yang benar, termasuk saya. Masa terjebak jadi muhibin, ya itu gara-garanya. Hidupnya kere, susah, miskin, sakit nggak sembuh-sembuh, pengen sembuh, uang udah habis, ini itu nggak bisa menyembuhkan. Cara apa saya lakukan? Ya penting ini sembuh. Ternyata kejebak di situ. Bahkan ada sahabat seorang Islam pun yang saya rasakan punya kemampuan, itu pun dia minta bayar 5 juta untuk menolong saya Mas. Saya nggak sanggup. Sampai saya katakan lebih baik saya mati daripada bayar 5 juta. Demi Allah, saya nggak butuh doain, saya hanya butuh satu nasihatmu. Bagaimana engkau berdoa kepada Allah jika Allah mengabulkan doamu dengan semudah ini? Ajarin saya itu dok. Memperkuat roh. Ternyata kejebak mana-mana saya. Tuh. Jadi kalau soal dukun ya tugasnya spiritual luas. Kalau data nanti terserah sahabat-sahabat ya. Spiritual bagian saya siap pokoknya itu. Akan berjuang suka tenaga. Karena aku kebarkan permusuhan bener-bener sesuai apa kata Mas Kamandano tadi. Habisin kemusyrikan. Biar orang yang sakit, yang suka ditipu uang sono kemari biar pada sembuh, langsung minta kepada Allah. Dan wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Siap saya membongkar. Bahkan siap bertemu dengan sahabat-sahabat yang ahli kitab. Siap saya. Sesat salah. Benar kata benar saya siap. Sekali buta dukun saya nggak buta huruf. Sekali saya buta bahasa Arab saya siap. Kapanpun. Betul. Masrul Saya. Alhamdulillah Mas Kamandano bersahabat pertama dari saya masih dibully orang sampai sekarang tuh tetap berpegangan erat, saya nggak pernah bermasalah Mas Kamandano. Alhamdulillah. Ya lanjut dulu, saya parkir mobil dulu. Iya, teman-teman izin nih, para yai, saya izin. Rindu kepada baginda Nabi itu ternyata nggak bisa diobati dengan mata, melihat siapa di mana, kecuali dia yang paling miskin di lingkungan kita.
Itu hasil 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 perenungan saya karena Baginda itu paling dekat dengan fakir miskin dan anak yatim. Kalau melihat fakir miskin dan anak yatim itu orang yang nantinya akan paling dekat dengan Baginda Nabi. Ketika kita mendengarkan kisah-kisah itu tutup kuping. Kemudian kita dengarkan apa? Yang kita dengarkan kalimat ummati, ummati, ummati itu. Ternyata menemukan Baginda Nabi itu bukan dengan melihat sosok berjubah dan sok wibawa merasa keturunan gitu. Tapi di hati kita sendiri ternyata Baginda itu bersemayam, Baginda Nabi bersemayam. Bagaimana kita menghadirkan apa sih ketika tola'al badru, apa sih itu? Terus lalu nggak kuat jujur. Karena hanya di hati yang patah, yang kecewa. Karena apa? Karena pengalamannya. Jadi saya tulis beberapa bait ya, dan ditulis di puisi, di lagu saya tulis. Tapi satu lagu yang saya tulis itu merasakan sakit yang benar-benar sakit sampai meneteskan air mata tengah malam itu. Akhirnya saya ingin membungkus itu dengan tanpa kesedihan lagi, tapi tetap aja nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Karena rindunya yang begitu dalamnya sehingga kematian pun tidak akan pernah ditakuti lagi karena Baginda Nabi pun mengalaminya. Karena untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Baginda Nabi dengan jalan itu. Masuk bang. Jadi nggak ada keraguan lagi teman-teman, nggak ada yang perlu ditakuti lagi. Apapun ancaman mereka sama sekali tidak berpengaruh apapun. Karena sejatinya Baginda Nabi itu yang disebut dalam apa namanya sabda terakhir beliau itu ummati, ummati, ummati. Mau jadi umat yang bagaimana? Apakah kita akan menghormati orang yang nasabnya tidak tersambung karena isbat nasabnya tidak terbukti, kemudian setelah diteliti ternyata dari mana sumber al-burqah itu nggak ditemukan. Sampai hari ini mereka seluruh Ba'alawi dan seluruh hibin yang gak bisa menjawab dari mana sumber kitab Al-Jannati, Al-Burqah itu, Al-Burqah, Al-Musiqah itu. Gak ada yang bisa menjawabnya. Ya, saya sambung lagi ya. Mereka itu sampai kapanpun tidak akan pernah menyerah. Sampai kapanpun mereka tidak akan bisa bertaubat. Tetap saja memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Coba kita bayangkan, sebelum ada polemik nasab, mereka selalu menggaungkan satu Habib yang berbuat maksiat lebih mulia daripada 70 ulama. Pernyataan-pernyataan itu menggaung di seluruh media media sosial. Tapi tidak ada satu Habib pun yang menentang, yang melawan pernyataan itu. Artinya mereka setuju dengan pernyataan itu. Dengan sekarang adanya polemik nasab, banyak kiai yang taslim kepada penelitiannya Kiai Imad dan sudah tidak percaya lagi kepada kaum Ba'alawi. Ya, dan ini sudah menjurus ke mana-mana pengaruh Kiai Imad ini. Maka sekarang yang mereka gelorakan menyandingkan habaib dengan ulama, yaitu dengan jargon cinta ulama dan habaib. Ini cara-cara licik ini. Ya.
Izin sebentar. Kang Panglima, izin tak setel di sini yo. Kang Panglima yo. Biar ini nggak begitu sedih lagi ya. Kita sambil apa namanya dengerin aja. Ini saya tulis beberapa malam yang lalu. Lembayung senja di ufuk barat menyapa hati yang sedang resah. Rindu dan dusta datang bersama, membawa luka di jiwa. Kemarin datang seseorang mengaku cucu junjungan. Ku sangka obat penawar rindu, ternyata racun kepalsuan. Maafkan daku kekasih, air mataku mengalir, tertipu rayuan si cucu palsu yang menjual nama yang suci. Maafkan daku kekasih,
Masya Allah ya, luar biasa sekali. Eh, Kiai Kamandanu, Kiai Panglima, saya izin turun ya. Sudah mau jam 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bernarasi sedikit ya. Sebelum saya mau turun juga nih, saya mau perjalanan ke Bali nih. Jadi apa namanya, semua yang disuarakan teman-teman tadi, semuanya di para kiai tadi memang betul sekali. Saya sepakat memang. Jadi Pak Alawi ini memang tergolong kaum perusak ya. Mulai awal saya sudah nggak percaya dengan akhlak mereka. Jadi sebelum ada tesis Kiai Iman, jauh dari awal saya sudah nggak percaya dengan kelompok mereka ini. Kenapa? Dari akhlaknya. Beliau terlalu menghina kiai-kiai kita. Ada yang menghina Gus Dur, ada yang menghina Kiai Hasyim Asy'ari. Itu Faisal Asegaf itu katanya Kiai Hasyim Asy'ari itu 0 besar. Kan kurang ajar betul. Betul. Jadi memang sudah melunjak ibaratnya. Akhlak mereka itu sudah melunjak. Terus yang saya itu ya, saya yang yakin betul itu Rizik itu kan pernah berdoa atau melaknat itu loh. Masa ada durian Rasulullah itu melaknat supaya kalau ada sakit nggak sadar sembuhnya. Apa pokoknya lupa saya itu. Pokoknya doanya itu yang jelek-jelek gitu. Itu saya sudah nggak percaya itu, dari awal sudah nggak percaya dari kalau mereka itu duri Rasulullah itu dari akhlaknya. Nah sekarang sudah terbukti dengan tesisnya Kiai Imat, sudah memperjelas kalau mereka itu betul-betul tidak nyambung. Jadi semakin yakin kita. Kalau dulu kan kita ibaratnya masih ya nggak yakin tapi belum ada kepastian gitu, masih ragu-ragu gitu. Tapi sekarang setelah ada tesis Kiai Imat, dilihat dari kitab-kitabnya, kitab nasab juga nggak nyambung, dilihat dari sejarahnya juga nggak nyambung, sudah terputus 550 tahun kok ujuk-ujuk ada itu loh. Bayangkan 550 tahun tuh bukan waktu yang sedikit itu, bukan waktu yang sebentar itu. Tiba-tiba ada dari mimpi alias sakron itu dari kasab. Jadi logikanya itu nggak masuk akal itu. Setelah pada penelitian dari Profesor Manakim Ali itu tentang ilmu filologi ternyata juga nggak nyambung. Setelah ada tes DNA juga nggak nyambung. Jadi semakin meyakinkan kita bahwa mereka itu betul-betul bukan duri Rasul. Aku yakin 1000% udah nggak yakin gitu. Kalau dulu mungkin masih ada ya sebagian saudara-saudara kita itu ada yang tidak meyakini tapi masih ragu-ragu, takut kualat dan sebagainya. Tapi sekarang sudah nggak percaya lagi udah. Ya. Buktinya sudah lama saya itu kalau kualat sudah lama dari dulu saya sudah nggak yakin itu. Mulai ada awal-awal. Ya dulu kan masalah politik ya, kalau dulu kan masalah politik cebong dan kampret itu. Saya kan bagian dari cebong saya memang. Itu bang, bukan gitu bang. Maksudnya gini bang, kenapa yang mengatakan mengakui bahwa dirinya itu nasabnya tersambung baginda Nabi bekerja sama dengan orang orang itu orang mana? Orang Eropa dengan Inggris dan dengan Belanda. Itu saja kita sudah bisa menebak loh. Iya kan? Iya, ini bang, dari awal kan memang mereka orang Romawi itu kan. Orang datang ke Indonesia kan dari awal sejarahnya kan sudah dibawa oleh Belanda. Terus sejarahnya kita tahu semuanya, pengkhianatan mereka udah nyata kan. Mulai dari gerakan komunisnya itu kan sudah ada terbukti. Terus yang awal-awalnya kan dari itu peristiwa Cilegon itu kan, yang fatwanya Utsman bin Yahya itu kan,
Itu baru tahu saya, terus terangnya baru tahu kalau setelah polemik nasab ini saya baru tahu sejarahnya, itu baru tahu saya itu. Kalau ada peristiwa Cilegon yang seperti Geger itu. Cilegon itu memang sudah apa namanya ya, sudah terkenal soal istiqomah itu. Geger Cilegon itu ulama-ulama dibantai, keturunan dari Banten itu dibantai semua kan. Maksud saya itu secara pribadi saya, mungkin mereka yang lain kan udah tahu, kalau saya kan baru tahu. Bahkan saya yang kayak seperti kisah-kisahnya Pak Fakih Mukodam yang bisa Mi'raj 70 kali itu ya baru tahu juga saya itu. Baru tahu setelah tesis itu. Alhamdulillah kebobrokan mereka sudah terbongkar saat ini. Jadi itu aja. Ini saya mau izin turun karena saya mau perjalanan ke Denpasar. Jadi mohon maaf semuanya. Yang penting suarakan terus, jangan sampai berhenti. Sampai pokoknya betul-betul mereka itu sudah klepek-klepek, itu aja, sudah itu aja. Oke, saya mohon turun Bang Host dan rekan-rekan semuanya ya. Selamat berjuang. Sampai kapanpun tetap kita suarakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.